di live Instagram Kanifa Internasional dengan tajuk Kanifa Talk yang sekarang mengambil tema pelan tapi nendang, langkah kecil yang siap buat kamu jadi glow up. Oke, seperti biasa di Kanifa Talks nggak mungkin seorang hostnya itu sendirian ya. Di sini kita sudah ditemani oleh seorang kakak cantik ya di sini, seorang influencer juga yang aktif di Instagram juga TikTok. Boleh saya hai dulu Kak? Mungkin perkenalan dulu ya. Jadi di sini ada Kak Diva Room, kita sudah kehadiran Kak Diva ya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang habit-habit kecil yang nantinya bisa merubah hidup kamu ke depannya. Oke, tapi sebelum lanjut boleh kenalan dulu mungkin Kak Diva. Ya, silakan. Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Diva. Biasa mungkin kalau di sosial media dipanggil Diva Room ya. Dan senang sekali sih bisa di-invite sama Kanifa untuk datang hari ini untuk jadi salah satu pembicara atau sharing-sharing lah ya tentang experience-nya di lifestyle segala macam. Oke, keren banget. Ya, jadi Kak Diva ini itu merupakan salah satu influencer ya. Mungkin udah beberapa dari kalian yang sudah sempat lihat, sempat lewat di FYP mungkin ya. Jadi Kak Diva ini mungkin bisa dijelaskan konten-kontennya Kak Diva itu seperti apa sih buat yang belum tahu? Oke, jadi dari awal konten itu sebenarnya lebih ke lifestyle ya, lifestyle kegiatan sehari-hari, terus juga ada self care dan beauty-nya. Jadi lebih fokus ke situ. Jadi tapi mencakupnya itu semuanya ya ke lifestyle itu tadi, ke healthy lifestyle lebih tepatnya. Jadi memang tujuan dari awal itu ke lifestyle gitu ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Diva, saya pengennya Kak Diva aja ya. Apa yang membuat Kak Diva berpikir di awal tuh saya pengen deh jadi influencer lifestyle. Apa sebelumnya sempat mungkin Kak Diva berpikir untuk menjadi influencer tapi di bidang yang lain? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya emang tujuannya atau emang emang pengen jadi itu influencer si lifestyle ini sebenarnya bukan tujuan ya. Maksudnya waktu itu awalnya pas pandemi tahun 2021, kalau boleh cerita sedikit, itu tuh sebenarnya iseng. Pertama kali download platform TikTok itu, jadi disuruh sama temen. Sebenarnya tujuan untuk download itu untuk biar lebih gampang ngirim video lucu sih sebenarnya. Tapi terus lihat video-video orang-orang di FYP itu, terutama mungkin waktu itu FYP masih ke western ya waktu itu, terus tak lihat ada tren waktu itu namanya That Girl waktu itu. Jadi awalnya wah seru juga nih gitu kan, lihat estetik orang-orang perempuan-perempuan yang mulai hidup sehat segala macam. Dari situ jadi mulai termotivasi juga, walaupun ada beberapa habits yang mungkin udah pernah aku lakukan sebelumnya, terus itu dikontenin istilahnya, terus dibuat sedemikian rupa biar cantik, biar estetik kelihatan videonya. Dan itu berawal dari pertengahan 2021 dan sampai keterusan sampai sekarang kayak gitu sih. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang emang sengaja atau enggak, mungkin nggak sengaja gitu jadinya ya gitu. Jadi awalnya mungkin dikenalnya lewat konten-konten lifestyle itu, habit segala macam, morning routine segala macam. Terus akhirnya sampai sekarang juga keterusan kayak gitu sih. Ya, berarti tadi Kak Diva sempat bilang ada beberapa habit yang sebelumnya itu sekarang jadi dikontenin gitu ya. Jadi itu sebenarnya salah satu pemanfaatan sosial media juga. Betul banget. Gitu. Nah, kalau Kak Diva sendiri, apakah memang dari sananya orangnya seperti yang ada di video, ataukah baru pas mau mulai itu baru kepikiran, aku harus memulai kayak gini gitu. Apakah memang dari dulu sudah teratur atau gimana? Kalau misalnya dibilang tipikal orang yang teratur mungkin iya, cuman sebelum ada video-video short kayak IG Reels, terus TikTok, YouTube Short segala macam, mungkin nggak dikontenin ya, karena emang itu kayak ya udah zaman udah kebiasaan kayak gitu. Dan itu mungkin mulainya waktu awal tamat SMA, terus mulai suka olahraga. Tapi karena sebelum waktu zaman sekolah itu sama sekali belum. Contoh ya, salah satu contohnya tuh olahraga waktu zaman sekolah SD, SMP, SMA itu kan ada subjek atau mata pelajaran penjaskes ya kalau zaman dulu ya. Itu kan olahraga setiap minggunya, dan itu kayak dulu nggak suka banget sama namanya olahraga. Dan setiap ada mata pelajaran itu seminggu sekali pasti kayak kenapa harus ada pelajaran ini gitu kan. Terus sampai akhirnya pas tamat SMA mulai ikut modeling school, terus diajar confidence segala macam. Dan nggak bisa dipungkiri role modelnya kan ke supermodel western ya. Luar-luar. Di situ kayak
siapa Kendall Jenner, Gigi Hadid yang gitu-gitu kan. Langsung tingkat ini ya. Iya, kayak kan jadi kiblatnya ke situ gitu kan. Terus kemudian cari tahu kenapa mereka bisa kelihatan cantik lah, menarik segala macam. Oh ternyata mereka menerapkan habit-habit yang benar-benar kayak disiplin tentang olahraga, makan dan segala macam, dan itu termotivasi awalnya waktu sekitar 2015 waktu teman-teman SMA itu. Terus mulailah olahraga paling 15 menit tapi konsisten segala macam, dan itu keterusan sampai sekarang gitu. Berarti emang berawal dari habit-habit kecil gitu ya. Nah, ngomongin soal habit kecil, kira-kira ada nggak sih salah satu habit kecil kakak dulu ataupun sekarang yang kakak merasa ini merubah aku banget gitu, tuh ada nggak kira-kira habit kecil aja? Habit kecil ya, mungkin itu tadi sih, yang walaupun kalau dibilang kecil ya mungkin ada effortnya ya, olahraga itu tadi. Walaupun sebelumnya mungkin merasa kayak waktu zaman-zaman masih belasan tahun kayak apa sih olahraga gitu, kayak buang-buang waktu segala macam. Tapi semakin berumur ya semakin tua, kok kayaknya ada nyeri sini gitu kan, kayak perlu gitu. Terus belajar cerita tahu informasi segala macam. Oh ternyata emang olahraga itu memang part of our life ya gitu. Jadi kayak nggak bisa dipungkiri kalau kita harus bergerak gitu setiap harinya, karena itu selain sehat buat badan juga istilahnya investment untuk masa depan itu sih. Itu hal kecil yang mungkin dampaknya besar gitu. Jadi olahraga lah ya. Iya itu sih. Jadi buat teman-teman adik-adik semua Kanivers yang sekarang masih bangun pagi, masih tiduran gitu, gaya-gayahan, pulang kampus, pulang kerja itu masih suka tiduran, olahraga lah dikit ya. Walaupun sekedar ya jalan kaki saja sih sudah terhitung olahraga sebenarnya ya. Gitu. Jadi mulailah dari sekarang gitu ya. Nah ngomongin soal lifestyle juga nih Kak Diva, kan lifestyle itu dimulai sebenarnya dari hal-hal kecil ya. Tidak bisa langsung kita rencanakan, nanti mau gini kebanyakan rencana terus nggak jalan gitu ya. Nah kan lifestyle itu bisa dibilang dimulai dari hal kecil. Nah katakanlah dimulai dari bangun pagi, ya, bangun pagi, morning routine lah gitu istilahnya. Kalau misalkan morning routine Kak Diva sendiri itu seperti apa sih biasanya? Oke, jadi kalau ditanya morning routine mungkin bisa diintip di YouTube aku juga ya. Sedikit promosi ya. apa-apa. Jadi kalau misalnya morning routine mungkin udah sering aku spill juga di platform-platform sosial media. Tapi yang jelas mungkin setiap harinya tidak akan sama. Cuman ada beberapa part yang memang aku selalu coba untuk diterapkan gitu misalnya. Dari bangun pagi, dari buka mata, melek itu udah langsung pertama minum air gitu. Jadi kalau di rumah itu kemana-mana selalu bawa kayak tumbler 1,1 liter itu kemana-mana, kan itu pasti kehausan setiap saat ya. Jadi baru bangun harus minum air dulu biar terhidrasi, karena selama kita tidur kan kita nggak makan, nggak konsumsi apa-apa ya. Itu pertama. Terus kemudian kemudian biar sinar masuk, dan hal yang mungkin agak dibilang mungkin orang berlebihan tapi ini penting banget, meditasi. Jadi setiap bangun tidur itu pasti selalu menjadwalkan meditasi walaupun cuma 5 menit. Jujur aku tuh bukan tipikal orang yang suka meditasi setengah jam segala macam per menit, karena nggak bisa. Tapi aku pengen coba karena aku tahu meditasi itu sangat penting ya, terutama untuk mood dalam the rest of the day itu. Kalau misalnya aku nggak meditasi paginya itu mungkin bakal grumpy, cranky, bad mood banget. Dan karena itu cuma 5 menit, jadi aku mencoba untuk melakukannya itu tiap bangun tidur. Jadi kayak Gordon langsung hidupin ada aplikasi atau nggak cari jadi meditation dari tutorial di YouTube itu, terus dengerin itu cuma 5 menit, cuman intens gitu, mulai dari breath working, terus afirmasi positif, terus kayak gratitude karena sudah bisa dikasih kesempatan untuk menjalani hari kembali, betul kayak gitu. Itu yang pertama yang penting. Habis itu skincarean segala macam, dan tergantung juga jadwal hari itu apa ya. Kadang aku kan punya jadwal, akhir-akhir ini lagi ada jadwal nge-gym gitu, seminggu 3 kali, berarti habis skincarean langsung nge-gym segala macam, habis itu pulang mandi baru beraktivitas kembali kayak gitu. Jadi kadang ada jadwal kelas olahraga yang lain misalnya, jadi lakukan itu. Jadi tergantung sama jadwal hari itu sih. Tapi diusahakan memang meditasi, skincare, sunscreen segala macam, breakfast segala macam, itu sih.
morning routine-nya. Kadang soalnya kalau misalkan bangun pagi itu kan mood pagi hari itu bisa menentukan mood kita seharian ke depannya gitu kan ya. Jadi memang penting banget kalau kita udah mulai hari kita dengan hal-hal baik gitu ya, meditasi. Nah meditasi, ngomongin meditasi sedikit nih, Kak Diva, meditasi apa sih yang biasanya Kak Diva lakuin itu? Maksudnya tahap-tahapnya seperti apa kira-kira? Sebenarnya aku punya 2 jenis ya, tergantung pengennya hari itu apa. Kadang cuman hidupin set timer, ada aplikasi namanya Calm, aplikasi Calm itu cuman apa ya, kayak cuma set timer tapi dia ada sound healingnya itu jadi kayak inhale exhale, tapi di pikiran juga ada afirmasi positif kayak contohnya today is going to be a great day segala macam, ya afirmasi positif. Dan tentunya thankful ya, saya thankful karena sudah bisa hidup lagi. Dari itu ya. Gitu, masih bisa melihat hari baru lagi. Iya betul, lagi masih sehat sentosa hari itu. Jadi itu sih selama 5 menit itu fokus di breath working, tarik nafas, inhale exhale kayak gitu untuk meditasinya. Simple sebenarnya dan bisa dilakukan setiap hari sih sebenarnya. Iya betul. Nggak tidak menghabiskan waktu yang lama. Cuma 5 menit sih kalau aku ya. Mungkin ada yang bisa kayak 20 menit, itu hebat sih. Itu udah kemana-mana pikirannya gitu 20 menit. Iya. Nah, Kak Diva ini kan banyak nih ya ngomongin soal bangun pagi. Ini mahasiswa Kak Diva ini banyak banget yang mereka tuh kadang malah kesusahan untuk bangun pagi. Mungkin semalamnya kerja atau bagaimana, kan mereka yang tahu gitu. Tapi kadang ada yang memang dia pure memang kesusahan untuk bangun pagi. Kemarin mereka tidur sudah cukup, tidur jam 10-8 jam gitu kan. Tetap aja bangun pagi itu susah sekali. Kira-kira Kak Diva ada tips nggak sih biar mereka ini bisa istilahnya bangun pagi dengan ya pagi terus bisa melakukan meditasi, terus bisa fresh lah menjalani hari mereka ke depan. Kira-kira ada tips and triknya nggak sih? Kalau masalah bangun pagi mungkin tergantung juga sama kegiatan di hari sebelumnya ya. Karena yang menentukan hari baru itu kan hari yang sebelumnya juga di malam hari itu. Nah, saya juga I'm still working on that. Karena kadang deadline kerjaan segala macam itu kan bikin super apa ya, overwhelm gitu kan, harus dikerjain, belum lagi ada deadline-nya segala macam. Tapi yang paling penting adalah kalau bisa memang kita kerjakan hal-hal atau menyelesaikan hal-hal yang penting itu di hari sebelumnya, supaya kita udah bisa istilahnya wind down, kita udah bisa prepare untuk rest pikiran, badan kita. Jadi kita udah ready untuk tidur. Jadi kalau misalnya ditanya bangun pagi itu gimana caranya, ya kalau personal experience itu kalau mau wake up early harus tidur early juga gitu. Walaupun mungkin ada sebagian orang nggak udah tidur apa ya lebih awal gitu istilahnya, tapi bangunnya siang mungkin itu ada mungkin restfulnya belum gini ya kan. Kita di tidur kita itu ada tipe-tipe, ada deep sleep, light sleep, ada REM-nya juga, REM itu tingkatan-tingkatan tidur. Tingkatan-tingkatan tidur itu, dan itu mungkin harus dikontrol juga ya, karena mungkin karena kita dinernya terlalu larut itu bisa berpengaruh juga. Oh kan? Bisa ya? Kadang itu karena kita apa ya istilahnya kan, kalau kita makan itu digestion kita, pencernaan kita masih mencerna, apalagi makan apa sate kambing gitu kan saya kan, yang berat-berat itu kan, jadi agak pencernaan kita tuh istilahnya nggak tidur juga ya, karena udah mau tidur dikasih makan yang berat gitu kan, agak susah juga gitu. Jadi misalkan makanya orang-orang bilang tuh kayak misalkan paling nggak 2-3 jam sebelum tidur itu kita udah selesai makan segala macam, supaya pencernaan kita nggak kerja lebih keras karena kita mau tidur gitu istilahnya. Mungkin itu bisa diperhatikan ya, wind down istilahnya. Evening routine kita ada morning routine, ada evening routine-nya juga. Jadi apa yang harus dilakukan sebelum tidur itu harus jadi kebiasaan gitu istilahnya. Oh kayaknya aku mau tidur jam segini, jadi udah mulai siap-siap gitu istilahnya. Jadi prepare lah ya. Jadi jangan paksa tubuh kita tuh terlalu capek. Iya, kasihan juga, tubuh juga perlu istirahat. Gitu ya. Dan ternyata sebetulnya juga ternyata makan juga berpengaruh ya. Pengaruh ternyata kalau makan tuh. Jadi kalian yang suka makan sate kambing malam-malam itu silakan dikurangi lah ya untuk ininya. Apa namanya? Senang-senang perutnya gitu ya. Nah, sebelum lanjut nih, kita mau menyapa dulu Kak Diva sudah bergabung, karena ini udah lumayan banyak juga yang bergabung ya. Sudah ada Linid_Z, wah ini Gen Z banget nih namanya, agak susah disebut. Kemudian ada Michael Angelori,
Kemudian ada juga Afrianti Dada. Ya buat Kanivers nanti saya lupa tadi ngasih tahu. Kanivers nanti yang ada mau tanya-tanya silakan tanya di kolom komentar sekarang. Nanti saya akan tanyakan ke Kak Diva. Nanti tolong tim belakang layar di foto pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Nanti kita ada sedikit hadiah buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan bagusnya. Nanti kita akan kasih hadiah. Kemudian nanti di akhir mungkin Kak Diva kalau ada yang mau memberikan pertanyaan itu bisa kita kasih hadiah juga untuk yang menjawab yang tercepat dan tertepat gitu. Oke. Nah, kebetulan ini sudah ada yang nanya juga. Halo Kak, kenalkan saya Bagus. Saya ingin menanyakan Kak untuk gaya hidup sehat untuk orang yang bekerja sampai malam itu bagaimana Kak gitu, baik dari makanan maupun olahraga. Kira-kira dari Kak Diva mau sedikit saja tips and tricks sebelum kita lanjut. Mungkin tergantung dari sampai jam berapanya ya. Mungkin karena kita juga nggak bisa dipikir kita ada sistem kerja shift malam yang berubah-berubah apa ya istilahnya kebalik gitu. Jadi kita aktivitasnya di malam hari gitu. Nah jadi coba disesuaikan juga sama jadwalnya, sesuaikan juga dengan aktivitasnya. Terus juga sekarang kan banyak ada kita dikasih kemudahan teknologi ya, kita bisa tanya di lewat internet segala macam, what's best for us gitu istilahnya, karena kita juga yang tahu badan kita sendiri itu ya cuman kita gitu. Jadi kalau kita nanya ke orang mungkin juga kadang mungkin karena mereka tidak ada in our shoes, jadi mereka tidak tahu bagaimana rasanya jadi kita harus memahami, harus apa ya istilahnya ya, observasi diri kita gitu. Oh misalnya aku nggak bisa makan terlalu berat sebelum tidur segala macam, jadi perut pegang nggak bisa tidur segala macam. Nah itu salah satu observasi sebenarnya. Jadi kita harus bisa mengobservasi diri sendiri kayak gitu. Jadi coba istilahnya bisa dipraktekin. Oh misalnya beberapa hari ini karena jadwalku malam, mungkin aku bisa adjust sedikit jadwalku, makannya harus di jam berapa, terus tidurnya jam berapa segala macam itu sih. Jadi harus observasi diri sendiri dulu. Ya, jadi harus bisa lah tahu diri sendiri dulu, sebelum tahu gimana harus sebaiknya nanti. Betul. Nah, dia juga sempat ada tadi Bagus nanya kan dia kerja malam ya, kerja sampai malam katanya ya salah satu faktornya mungkin karena memang capek kerja malam dan dari dia susah agak bangun siang, susah ngatur waktu, dan olahraga pun mungkin susah ya untuk orang-orang yang apa namanya istilahnya tuh kerja itu capek sampai malam gitu. Nah, kalau Kak Diva sendiri pernah nggak sih ngerasa kalau mager olahraga gitu, pernah nggak sih? Pernah. Nah, gimana tuh biasanya kalau cara kakak untuk ya biar ada semangat aja dikit, atau apa sih yang Kak Diva lakukan kalau semisal satu saat Kak Diva lagi mager olahraga, apa sih biasanya? Kalau sebagai perempuan ya, perempuan itu kan punya fase datang bulan segala macam, ada folikuler, terus ada ovulasi, luteal, terus menstruasi, dan begitu terus setiap bulannya. Nah pasti ada satu fase yang kayak benar-benar mager banget, apalagi waktu datang bulan itu pasti merasa kayak gak pengen ngapa-ngapain karena badan sakit segala macam. Nah di situ aku honor myself, jadi kayak listen to our body ya. Kalau memang badannya emang gak sekuat itu untuk melakukan aktivitas ya that's okay, bisa coba besok lagi gitu. Segitu limitnya mungkin ya. Betul, jadi kita tahu sendiri batas kita itu seberapa, jadi nggak usah dipaksain. Misalnya aku harus apa namanya olahraga setiap hari walaupun aku pusing aku gitu kan. Jadi nggak usah. Kalau saya memang merasa tidak bagus kondisinya tidak fit ya mending listen to our body aja gitu. Jadi kayak istirahat, it's okay gitu. Kayak bukan berarti walaupun hari ini olahraga berarti udah gagal, bukan seperti itu. Jadi ini kan juga namanya long term gini ya, ada lifestyle. Ini bukan goal satu titik yang udah selesai, titik itu udah selesai lifestyle, enggak. Ini kayak long term, kita akan melakukan itu selama-lamanya gitu, terusnya gitu loh gitu. Jadi mungkin itu salah satu menjadi alasan untuk bisa konsisten, karena kita bisa honor our body, kita bisa listen to our body, nggak terlalu nge-push terlalu hard gitu loh. Jadi karena kalau dipaksa juga nanti ujungnya stres. Betul itu yang memicu orang selesai deh hidup sehat deh gitu, udah normal aja lah gitu jadinya. Jadi kayak nggak usah terlalu di push gitu, yang penting enjoy.
Kadang pun ada beberapa tipe orang yang kalau dia pengen olahraga, dia niat di awal itu udah bagus banget. Cuman karena yang tadi ya karena merasa berat gitu, terus merasa oh ya udah segini aja deh, nyerah jadinya. Nah kalau kayak gitu gimana sih kira-kira biar ya kan kalau misalnya olahraga kan harus istilahnya konsisten. Kata orang olahraga tuh nggak susah, tinggal ke gym atau tinggal lari, keluar rumah lari atau angkat beban tuh tinggal angkat aja. Yang susah tuh sebenarnya satu, konsisten. Betul. Betul. Nah, kira-kira Kak Difat ada nggak sih tips and trick kalau misal gimana sih caranya nanti biar bisa konsisten? Mungkin kalau misalnya dibilang konsisten atau enggak, itu sebenarnya jadi prioritas ya. Misalnya kita menganggap olahraga itu sebagai prioritas kita, ya udah berarti kita memang harus apa ya, istilahnya mengutamakan. Gitu. Mungkin dulu aku kayak udah deh olahraga aja sampai olahraga, tapi makin sini kayaknya harus terutama di 2025 ini ya udah mulai menerapkan karena menurut aku olahraga itu menjadi prioritas karena apalagi sudah berumur gitu kan, jadi harus diprioritaskan. Dan gimana cara memprioritaskan? Aku jadwalkan gitu. Jadi misalnya kita punya jadwal kerja atau jadwal deadline apa setiap seminggu itu ada apa-apa, begitu juga kan olahraga. Jadi itu yang aku terapkan untuk bisa konsisten. Jadi kalau beberapa bulan terakhir ini lagi punya jadwal gym seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat. Terus Selasa, Kamisnya entah itu apa pilates, terus atau apa nyari kardio dikit, padel atau enggak minggunya yoga segala macam. Tapi bukan berarti tiap hari itu harus olahraga karena kita harus ada rest day ya. Karena kita nggak ada rest day juga, misalnya gini nih, kita nge-gym, kita membentuk otot segala macam, tapi kalau nggak dikasih rest ototnya nggak bisa recovery dia gitu. Jadi harus balance lah gitu, don't do it too much juga gitu. Harus ada diimbangkan dengan restnya juga. Gitu. Intinya tuh biar isi kepala dan badan tuh setara lah ya. Betul. Nggak stres, kemudian nggak sakit juga. Betul, itu yang penting sih. Mau nyari sehat mah sakit gitu. Iya benar, nanti sakit di sini gitu, stres gitu jadi nantinya. Nah, Kak Diva sendiri pernah nggak sih, misalkan sekarang udah rajin olahraga, misalkan seminggu tadi jadwal Kak Diva seminggu 3 kali ya? Kalau nge-gym 3 kali, kadang kalau karena lagi combine antara weightlifting, angkat beban itu ya, karena mungkin katanya sih kalau di atas 30 kita udah mulai menyusut ototnya setiap 1% per tahun, jadi kayak agak serem juga kalau nggak angkat beban ya. Jadi coba atau angkat beban sedikit, lihat proporsinya yang sesuai sama diri sendiri. Terus ada mobility-nya, stretching-nya, yoga segala macam, ada cardio-nya juga. Jadi biar seimbang juga sih. Gitu. Iya. Ada nggak sih pernah rasa bersalah dari Kak Diva sendiri ketika kan tadi rutin ya olahraga itu, ada nggak sih ketika aduh aku nggak bisa olahraga nih, atau misalkan aduh padat banget jadwal dari pagi sampai malam terus nggak sempat olahraga, ada nggak sih rasa bersalah kayak aduh begini lagi nih gitu-gitu? Nggak sih ngerasa kayak gitu Kak? Itu dulu waktu zaman mungkin kayak apa ya, kan waktu 2015 itu udah mulai olahraga, terus beberapa tahun kemudian tuh kayak kok aku nggak kalau nggak olahraga sehari tuh kayak merasa guilty gitu kan, berdosa rasanya, kayak bersalah gitu kan. Tapi makin kesini makin sadar kalau that's okay gitu loh, nggak apa-apa sebenarnya kalau kita memang jadwal padat bener-bener hektik, udah kayak nggak bisa apa-apain nih, jadwalnya padat banget, apalagi ada sakit lagi gitu misalnya, nggak apa-apa, kita mulai besok lagi, kita masih ada hari esok yang kita ada yang bisa kita lakukan gitu untuk olahraga. Jadi nggak usah merasa bersalah banget nggak olahraga, ya hari ini nggak olahraga berarti udah gagal deh hidup saya, nggak seperti itu sih. Jadi kayak justru apa ya, kalau kita ada jedanya kayak itu rest day itu biasanya aku gitu, misalnya seminggu kan bilang tadi 3 kali nge-gym, misalnya di hari Rabu itu jadwalnya nge-gym tapi nggak sempet nih karena sibuk banget, itu biasanya aku geser, biasanya hari Kamis itu rest day, jadi ya udah hari Kamisnya kita olahraga gitu. Jadi di adjust aja, diatur-atur sesuai kemampuan dan capability kita gitu sih. Oke, jadi emang intinya tuh harus balance lah ya. Nggak usah merasa bersalah kalau misalkan memang nggak sempat ya, kalau nggak sempat mau digimanain juga. Iya, gitu, betul kan? Jam 12 malam malah. Kurang kerja jam 11, jam 12 sudah ke gym gitu. Susah memang ya. Gitu. Nah, sebelum lanjut, ini ada kita baca-baca sedikit ya Kak Diva ya. Ada beberapa juga yang nanya lagi dari Michael Angelo Hure gitu. Hai Kak, apa kebiasaan sebelum tidur yang membuat kita merasa lebih rileks? Ini balik lagi ke tidur tadi ya, ke restnya. Apa sih kira-kira kebiasaan dari Kak Diva sendiri deh, biar bisa rileks untuk tidur? Kalau akhir-akhir ini biar rileks,
kan mungkin kerjaan lagi hektik banget ya, overwhelmed. Kadang kalau mau tidur rasanya kayak di kepala tuh masih ada kerjaan gitu. Kalau misalnya sekarang akhir-akhir ini aku lagi suka yang namanya ada buku journaling kayak gitu. Aku ada 3 tipe buku journaling sih, dan itu tuh kayak free writing. Jadi main dump apa yang ada di sini itu ditulis dulu sebelum tidur. Biasanya ada di samping tempat tidur, itu aku tulis. Jadi kayak stress release juga, supaya nggak terlalu tertekan, ini malah nggak bisa tidur. Kadang kalau udah tidur udah rebahan kayak ini belum gini semua belum dipikirin gitu ya. kayak, makanya kayak nggak usah makanya tulis dulu deh, besok kita kerjakan ini ya gitu, nggak usah sekarang dibawa dulu gitu. Terus sekarang biar relax itu aku sering hirup aromaterapi gitu, kayak minyak kayu putih gitu kan, enak gitu, jadi kayak lebih relax. Terus kadang breathworking juga, ada yang metode itu 4 detik tarik nafas gitu ya, 7 detik tahan terus 8 ya gitu. Jadi kayak itu banyak banget ada metode-metode di YouTube yang bisa dipelajarin ya kalau saya mau gitu. Jadi breathworking ini lebih relax aja, jadi stress reliefnya lebih kerilis lah gitu istilahnya. Itu sih, itu yang kalau akhir-akhir ini lagi aku lakuin. Jadi gitu ya, Michael, lebih ke ini sih, mengerti diri sendiri lagi baliknya. Jadi kalau kamu diem-diem aja ngeliat langit-langit, kepikiran semua dah itu. Semua kesalahan kita di masa lalu 20 tahun lalu itu kepikiran lagi. Maunya tidur jam 10 jam 2 ya. Iya, karena kepikiran terus gitu. Jadi itu sih udah ngatur pikiran betul. Kalau mau tidur. Oke. Kembali lagi ke bagian olahraga sih Kak. Kalau olahraga kan sebenarnya memang harus diimbangi juga dengan yang namanya makan sehat. Makan sehat. Percuma juga kalau misalkan olahraga tiap hari, kardio tiap hari, kalau habis olahraga makan nasi biguling lagi gitu kan. Makan yang berat-berat lagi juga percuma gitu ya. Nah, kalau dari Kak Diva sendiri tipe yang menerapin diet ketat atau yang biasa aja? Dari Kak Diva. Menurut aku kalau sendiri ya, ini nggak terlalu kalau bilang diet ketat enggak ya, tetap santai. Karena kadang kalau yang diketat-ketat itu balik lagi kayak olahraga tadi, kalau kita strict banget itu malah sedikit kita makan icip apa gitu gagal nih gitu. Jadi itu balik lagi mungkin ke psikologi ya, sugesti kita karena udah gagal gitu. Jadi aku nggak terlalu strict sama itu, karena kita juga manusia biasa ya, kita juga perlu asupan untuk body dan juga untuk soul gitu istilahnya. Kalau misalnya pernah dengar rules 80-20 rules, jadi kayak 80% kita makan food for the body dan 20%-nya for the soul gitu. Jadi 80% itu yang kita butuhkan emang untuk badan kita, 20% itu untuk jiwa kita gitu. Jadi kalau di strict 100% whole foods, real foods gitu kayaknya wah, di kotak-kotakan gitu ya gitu. Jadi kayak apalagi kayak kalau jadi perempuan datang bulan ada pengen manis craving gitu. Kayak gitu. Tapi terus merasa berdosa lagi, enggak seperti itu. Jadi balik lagi ya, honor ourselves juga ya, tapi tahu diri gitu. Jadi balik lagi ke bisa kontrol sama apa yang kita konsumsi segala macam. Dan itu sih tadi mungkin sekarang kan ada trending itu ya. Misalnya kita pengen banget makan cookies guys, misalnya kita bisa makan cookies 1 atau 3 gigitan kalau nggak salah itu. Udah 1 gigitan atau 3 gigitan, oke udah selesai gitu. Jadi kayak supaya hilang pengennya aja, cravingnya itu biar hilang, terus oke selesai gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kakak masih makan cake segala macam, tentu masih, tapi tahu diri ya. Mungkin kalau misalnya 1 slice itu nggak sendiri, mungkin bagi-bagi gitu istilahnya, supaya dapat aja makannya udah terpenuhi keinginannya, oke that's it, udah selesai gitu. Dan akhir-akhir ini lagi nerapin lebih mengutamain protein daripada mungkin agak sedikit defisit kalori, karbonya sedikit, tapi tetap makan karbo, bukan berarti menghindari nasi, nggak makan nasi sama sekali, enggak. Jadi tetap santai, tapi tetap have fun, tetap bisa makan apa aja, tapi tetap in moderation gitu. Dalam batasnya. Betul. Ya, karena sempat juga saya baca di mana gitu, yang sebenarnya bikin kenyang itu sebenarnya bukan karbohidrat, tapi proteinnya yang bikin kenyang. Jadi ya sudah ada beberapa tuh, kalau yang sesimpel isi piringku, ya, yang pembagian makanan itu sebenarnya paling simpel. Kalau kalian mau makan sehat tapi tidak menyiksa, itu bisa seperti itu. Gitu. Jadi simpel sebenarnya, dia tuh tidak susah. Betul. Tidak susah, asal tidak dibawa stres juga. Gitu.
balik lagi kalau misalkan pengen hidup sehat bukan berarti harus stres. Betul. Gitu. Karena kalau stres juga ujung-ujungnya nggak sehat juga hitungannya. Gitu Betul, ya. karena semua dari sini. Iya benar dari sini. Gitu. Oke, lanjut Kak Diva. Nah terkait dengan kesehatan nih Kak Diva, kira-kira ada nggak sih healthy habit, ya, habit yang kecil-kecil yang Kak Diva lakukan setiap hari yang ternyata tuh hasilnya, oh ternyata memang ada hasilnya gitu. Healthy yang kecil-kecil, healthy habitnya seperti apa sih biasanya? Kalau dibilang healthy habits mungkin banyak ya hal-hal kecil yang mungkin nggak sadar, wah gini juga ya, berpengaruh juga gitu. Mungkin tadi salah satunya ya itu olahraga tadi. Kemudian juga minum kemana-mana bawa air kayak gitu. Jadi itu Berarti Kak Diva sudah mengurangi gula berarti juga ya? kalau dibilang mengurangi gula enggak sih ya, karena kita juga perlu gula ya. Ya kita manusia juga kalau perlu gitu gula. kayak pusing ya Tapi rasanya. tidak berlebihan. Tidak berlebihan atau ada batasnya. Kita ada perlu maksimum berapa gram gitu kan. Nah jadi kalau dibilang cut gula enggak juga, tapi itu hal-hal kecil yang bisa kita terapin ya, yang gampang. Mungkin kalau misalnya kita makan di luar gitu, instead of pesan apa gitu yang manis-manis, mungkin coba yang air minum, atau enggak kalau pengen banget es teh gitu ya mungkin gulanya sedikit lah gitu segala macam. Mungkin habit-habit kecil yang mungkin kita nggak sadari itu bisa berdampak besar untuk kita gitu. Jadi ya itu sih tadi beli makanan lagi gitu. Beli makan lagi. Sama olahraga biasanya gitu sih. Ya. Nah tadi sempat Kak Diva bilang kalau Kak Diva kalau pas mens itu biasanya craving gitu. Saya kan belum pernah mens ya. Sepertinya juga tidak akan pernah mens. Jadi saya belum nggak tahu nih sebagai cowok se-craving apa sih cewek pada saat menstruasi. Nah Kak Diva kan tadi sempat cerita juga pada saat ngatur makanan itu sempat craving pas mens itu gimana sih cara Kak Diva untuk mengatur keinginan Kak Diva untuk makan kayak junk food itu tuh gimana sih biasanya? Kalau pribadi ya, kalau waktu datang bulan itu paling biasanya pengen yang manis-manis ya. Kalau misalnya ke junk food segala macam itu mungkin nggak terlalu gini ya, nggak terlalu sering. Tapi kadang mungkin ada momen kita pergi ke satu tempat, terus kita pas jam makan siang nih misalnya, nggak ada akses makan yang lain, hanya ada junk food gitu misalnya kan. Mau nggak mau kan kita harus mengisi perut juga supaya nggak lapar, dan hanya ada junk food. Oh berarti nggak apa-apa kita makan junk food itu, cuman mungkin nanti pas di dinner itu kita bisa istilahnya balas dendamnya dengan makan yang lebih sehat gitu. Sehat lagi, banyakin sayurnya, proteinnya banyakin gitu. Jadi kayak supaya nggak merasa nggak ada junk foodnya, aku nggak mau, nggak mau makan gitu, organik segala macam. No nggak kayak gitu. Bilangnya aku agak picky nggak seperti itu. Jadi tetap kalau saya emang mendesak ya segala hal, mungkin kita nggak bisa kontrol, kita pergi kemana segala macam, hanya ada makanan itu aja ya, kan namanya juga makanan ya, kita tidak boleh menolak rezeki gitu istilahnya. Cuma hanya ada itu ya itu. Tapi kalau misalnya ditanya yang junk food kayak apa ya istilah yang lain ya, ada mie instan gitu, mungkin itu udah nggak gini ya, mungkin selain nggak doyan juga kayak udah lama banget nggak makan mie instan gitu. Itu udah lama tidak ini. Udah mie instan udah nggak, mungkin lebih setahun. Mungkin kalau dihitung itu kayak setahun sekali doang gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena nggak doyan apa karena udah terbiasa atau gimana, tapi udah gitu. Mungkin dia lewat warung-warung kayak enak baunya ada Indomie segala macam gitu, tapi tidak ada niat untuk mencoba lagi. Mungkin kalau saya pengen banget mie-mian gitu, mungkin bikin sendiri ya dari mie telur itu, terus dibikin bumbunya dari rumah segala macam itu sih. Jadi nggak terlalu interest juga sih ya, mungkin orang personalnya beda gitu. Jadi menurut aku sendiri personal seperti itu gitu. Oke, jadi intinya tuh kalau untuk kesehatan makanan sih jangan dibawa stres lagi. Betul, lagi nggak usah dibikin ngatur lagi nih berapa gram itu malah ribet jadinya hitungannya, dan malas jadinya ujung-ujungnya. Kalau misalkan mau healthy diet gitu misalkan. Nah tadi sempat Kak Diva sempat mention pada saat jawab pertanyaan tadi terkait dengan cara tidur ya tadi, yang journaling. Nah kalau Kak Diva sendiri mulai kapan sih journaling? Apakah sebelum memulai ini sempat merasa kayak aduh aku susah tidur nih, coba nih gitu, itu kapan mulai seperti itu? Kalau journaling ya, kalau dari journaling itu mungkin udah dari 2018 ya,
pertama kali yang masih ada bukunya 2018. Nah journaling itu kan juga ada tipe-tipenya ya. Ada beberapa tipe, ada yang free writing, ada yang apa lagi tuh manifest atau goals journaling, ada gratitude, ada emotional, ada segala macam kan. Nah itu tuh kalau saat ini aku tuh sejujurnya punya 3 jurnal. Oh 3, banyak juga ya? Banyak juga. Ya aku juga nyadar banyak juga ada jurnal, tapi emang apa ya, itu mungkin the way I release my emotion, my stress lewat tulisan, kayak nulis aja gitu. Padahal kalau disuruh bikin buku mungkin nggak bakal bagus tulisannya, karena itu tadi itu kan cara kita meluapkan emosi kita melalui tulisan-tulisan itu. Aku ada 3, itu pertama ada gratitude journal, itu biasanya dipakai, aku tulisnya setiap pagi kayak 3 things that I'm grateful for, apa sih segala macam yang kita syukuri untuk hari ini segala macam. Di situ juga ada habit tracker juga. Habit tracker itu kayak oh kemarin tuh aku udah olahraga, udah meditasi, udah baca buku segala macam itu. Di situ jurnal yang pertama. Yang kedua itu ada yang setiap malam sebelum tidur itu yang free writing, kayak mind dump, menulis apapun yang pengen ditulis kayak ora-ora gitu lah, coret-coret segala macam, itu di free writing. Terus ada yang manifest atau goal journal, itu tuh mungkin aku nulisnya sebelum pas apa ya, mau memulai bulan baru, memulai minggu baru. Jadi ada goalsnya. Kayak manifestasi, kayak kalau bisa pernah dengar law of attraction itu, jadi kayak seolah saya pengen sesuatu, seolah itu tuh udah terjadi, jadi nulis aja gitu. Jadi kayak manifestasi jurnal itu sih. Jadi itu beberapa jurnal yang mungkin membantu banget ya. Yang tiap hari sih mungkin yang 2 ini, yang gratitude journal sama si free writing journal sebelum tidur itu, biar untuk stress release gitu sih. Ya, jadi dari lama ya sampai punya 3. Itu 3 jurnal berarti sudah hampir penuh semua tuh pasti ya. Udah ada yang penuh. Udah ada yang penuh. Udah berani buku tahun nih. Udah. Dari 18, 19, 20 satu. Jadi rutin berarti ya Kak Diva ini nulis jurnal. Iya lumayan sih. Jadi kayak emang kalau misalnya lagi kesel nulis, pengen apa nulis, gitu, balik lagi nulis gitu. Jadi habit tersendiri. Iya, udah jadi kayak udah kebiasaan gitu ya. Ada yang berubah nggak sih Kak Diva rasa setelah journaling itu? Oh ada. Kayak apa ya, lebih tahu mungkin karena kita pengen curhat atau ngomong, mengeluarkan isi hati segala macam, tapi mungkin ada there's no one to talk with, nggak ada orang yang kita ajak, tapi ya bisa di situ. Jadi kayak agak lega juga ya habis nulis segala macam kayak gitu. Mungkin itu jadi apa ya, supaya nggak tertekan sama diri sendiri, nggak tertekan di sini. Kadang kan kita pengen ngomong sama orang tuh tapi nggak bisa, kadang merasa beban gitu kan, jadi nulisnya di lewat tulisan itu sendiri. Cuma hanya aku dan kertas dan buku itu ya. Istilahnya buku mendengar, tidak berkomentar gitu. Saya kalau dulu tuh apa diary gitu kan. Kayak kalau gitu kan diary. Diary zaman dulu ya kayak. Sekarang udah bagus namanya jurnal gitu. Ya lebih keren lagi lah. Nah, kira-kira ada nggak sih sedikit tips dari Kak Diva untuk yang sudah ingin misalkan tuh untuk nulis jurnal? Karena kan ada tipe-tipe orang yang nulis jurnal tuh kayak nulis diary, malu gitu. Kira-kira menurut Kak Diva penting nggak sih, dan gimana sih caranya untuk seorang pemula untuk menulis jurnal? Apakah takutnya kan mereka nulis tuh alay banget ya setelah nulis gitu? Apakah nggak apa-apa atau gimana menurut Kak Diva? Jadi sebenarnya tergantung kebutuhannya juga ya. Kebutuhan sekarang tuh kalian butuhnya apa nih? Aku tuh pengen kayak meluapkan emosi, mungkin bisa coba free writing ya, karena di situ kan nggak ada grammar yang perlu begini apa-apa. Tidak ada yang mengomentari. Iya, nggak ada yang mengomentari, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, kecuali dilihatin orang gitu kan. Jadi di situ bisa meluapkan emosi segala macam. Terus tapi ada juga nih beberapa pertanyaan yang ada di komen-komen video. Gimana sih awal bikin journaling itu, gimana caranya segala macam. Nah ada juga tipikal selain gratitude, free writing, manifest, ada juga yang namanya prompt journal. Aku bahas itu. Prompt journal itu kayak istilahnya, kayak kita ada tool apa sih namanya, kayak soal gitu. Terus kita jawab kayak nulis soal. Biasanya promptnya itu bisa kita cari di Pinterest, di internet tuh banyak banget kan. Jika dikasih soal misalnya nomor 1, itu kita yang nulis soalnya. Ada itu di internet, cari aja di Pinterest gitu. kebanyakan. Cari aja prompt jurnal gitu. Misalnya jurnal kan macam-macam nih, jurnal mau awal bulan, jurnal meluapkan emosi, jurnal pagi, prompt apa segala macam. Saya what do you want to achieve for the next week gitu tuh kita nulis gitu tuh lebih memudahkan sih. Kalau misalnya kita bingung mau start jurnal tuh seperti apa, mungkin bisa pakai prompt jurnal itu atau enggak free writing. Jadi tergantung
kebutuhannya juga ya. Dan mungkin nggak semua orang juga suka nulis gitu ya, kayak nulis pakai tangan. Kalau personal aku suka sama nulis tangan. Mungkin ada yang nggak suka sama males capek nulis tangan gitu. Ada juga teman aku yang dia mencoba nulis tapi dia nulisnya di HP gitu, ngetik gitu di notesnya. Jadi nulis jurnal itu sebenarnya nggak harus nulis literally nulis ya, boleh diketik. Jadi tergantung preferensi masing-masing ya. Mungkin ada orang karena malas juga capek nulis ya ketik gitu. Terus kalau misalnya personal aku sendiri memang sukain pakai tangan. Mungkin secara rapi itu sendiri gitu juga ya secara gitu. Jadi lebih enak aja sih kalau nulis gitu. Kalau daripada ngetik, mungkin orang-orang beda-beda, ada yang prefer pakai ketik aja deh, itu nggak apa-apa. Jadi bebas, nggak ada yang menghujat lah ya, nggak ada yang ngejudge. Benar-benar gitu. Karena cuma kita berdua. Ya, tahu gitu istilahnya. Aku dan si ya, benar, media itu gitu. Ya, jadi istilahnya nggak usah takut lah ya untuk memulai, nggak usah dikatain, nggak usah takut dibilang alay. Iya. Karena kan cuma kita doang yang tahu. Iya, gitu, iya. ya. Di kamar sendiri tuh nggak pas di toilet nulis nggak apa-apa gitu, jadi bebas. Kan cuma kita doang. Soalnya tiba-tiba kamu tunjukin nih ke sini. Iya, aku visual kita beda lagi. Beda cerita lagi gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu Kak Diva karena sudah mepet juga waktunya. Kalau untuk Kak Diva sendiri ya setiap orang ini pasti punya sih kebiasaan buruk lah ya, kebiasaan buruk istilahnya. Kalau Kak Diva sendiri punya nggak sih salah satu kebiasaan buruk yang dulu Kak Diva punya, terus sekarang sudah berhasil Kak Diva atasi? Ada nggak sih kira-kira? Mungkin tadi ya, balik lagi ke olahraga itu. Karena dulu kan benar-benar dari SD sampai SMA tuh nggak suka olahraga. Kayak benar-benar apa sih kok ada pelajaran olahraga gitu loh, kayak capek-capek gitu. Aduh, ngapain capek-capek, berarti diam aja gitu loh. Nah, itu jadi mungkin salah satu kayak wah, ternyata olahraga tuh bisa merubah pola pikir, merubah segalanya. Kayak istilahnya olahraga tuh punya cabang-cabangnya, itu berpengaruh ke metabolisme, kepikiran, fisik, badan, mental segala macam. Jadi kayak ada kalau kita olahraga tuh kadang habis olahraga tuh bikin happy gitu loh. Kayak apa sih bilang dopamin dopamin gitu-gitu. Jadi kayak ada perasaan happy sendiri. Jadi itu menurut aku salah satu hal yang mungkin dulu dari nggak suka sampai benar-benar suka gitu, kayak istilahnya benci dicinta itu olahraga itu gitu kayak gitu sih olahraga itu sendiri. Jadi di olahraga ya, awalnya tuh berpikir ngapain sih olahraga capek-capek keluar keringat gitu. Sekarang malah diam gitu kan. Iya, sekarang malah jadi habit, jadi rutinitas lah ya gitu kayak, istilahnya. Kalau nggak olahraga kayaknya ada yang kurang gitu ya di hari itu, ulang lagi gitu. Jadi kerasa kayak ada yang kurang gitu lah. Nah, menurut Kak Diva sendiri, tadi kan Kak Diva bad habitnya itu atau kebiasaan buruk dulunya itu tidak suka olahraga. Nah, menurut Kak Diva sendiri, cara paling realistis dan paling efektif dari Kak Diva untuk mengatasi sebuah kebiasaan buruk yang dimiliki oleh seseorang itu gimana? Apakah harus langsung diterabas dihadapi atau harus nunggu dulu sampai kita mood untuk kita mengatasi itu atau gimana Kak? Kalau ditanya itu mungkin awalnya yang perlu diperkuat adalah fondasinya. Fondasi dalam artian know your why. Why itu kenapa ya? Kenapa kamu mau melakukan habit itu? Gitu misalnya. Saya gini contoh, aku pakai contoh misalnya kita obesitas, mau turunin berat badan. Kenapa kamu pengen melakukan hal itu? Why-nya apa? Oh, karena aku merasa aku udah mulai sakit nih, jalan udah nggak enak segala macam. Terus juga pengen hidup sehat untuk kedepannya pas masa tua segala macam. Oh, berarti that is your why gitu. Jadi itu alasannya. Jadi setiap kali kita ingin istilahnya nyerah, quit segala macam, ingat lagi ke fondasi itu, know your why itu. Jadi kadang kita kadang kalau nggak punya fondasi alasan itu, kadang kita tiba-tiba udah selesai dah, nggak mau lagi olahraga apa ini gitu, nggak selesai, makan biasa aja juga, aku sehat-sehat nggak kenapa-napa kayak gitu misalnya. Jadi balik lagi tahu fondasi why itu masing-masing. Mungkin kalau aku sendiri, why ku kenapa aku pengen hidup melakukan lifestyle segala macam, ya karena untuk jadi tabungan investasi ke masa depan. Karena lihat juga mungkin dari orang-orang, dari lesson learned dari saudara-saudara segala macam. Oh, ada yang sakit segala macam. Oh, kayaknya karena kebiasaannya dari waktu muda itu seperti ini. Jadi mungkin kita bisa atasi ya, walaupun nggak ada kata terlambat, mungkin kita bisa start from now. Ya karena itu tadi, karena untuk masa depan kalau dari aku sendiri. Jadi tergantung juga, misalnya ada yang pengen
berhenti merokok gitu misalnya kan. Kita kan mungkin kalau saya sendiri kan nggak tahu ya gimana saya merokok, mungkin secandu itu apa-apa. Jadi katanya susah banget gitu untuk melepas rokok gitu misalnya. Jadi harus tahu sendiri fondasinya apa. Know your why first. Kenapa kamu pengen selesai berhenti merokok gitu misalnya. Oh karena aku ada keluarga, ada anak, ada istri yang perlu dijaga kan dari polusi itu. Oh berarti that is your why. Itu jadi alasan kamu tersendiri untuk melakukan itu gitu. Beda orang beda motivasi. Jadi kita harus tahu alasan kenapa kamu harus melakukan itu gitu. Jadi kayak itu tadi balik lagi fondasinya harus kuat, know your why. Nah kalau Kak Diva sendiri kan tadi udah banyak tuh dijelasin habit-habitnya dan know your why gitu ya. Kalau dari Kak Diva sendiri berapa lama sih kira-kira dari habit kecil, kan ini biasanya orang-orang tuh fokusnya ke hasil. Dan di sini kita kasih tahu sedikit berapa lama sih Kak Diva berhasil merasakan hasil dari habit kecil yang Kak Diva lakukan setiap harinya secara rutin? Kalau ditanya hasil mungkin Apa it belum takes puas time sih? ya gitu. Karena namanya juga manusia mungkin nggak pernah rasa puas. Oh udah kecil sedikit pengen lagi gitu kan. Udah timbangan udah sini pengen lagi gitu. Nah itu sebenarnya normal ya. Nah jadi balik lagi ini kan lifestyle long term ya, bukan kayak binaragawan kita hari H ada lomba nih harus kuat, ada patokannya gitu, nggak boleh makan manis-manis segala macam, harus gini karena ada hari H gitu. Itu beda lagi kan. Karena ini long term, jadi kayak kalau kita dilihat hasilnya mungkin ada sedikit hasil kalau misalnya, apalagi kalau kita dokumentasiin istilahnya. Let's say kalau kita olahraga, kita mau contohnya mau gedein gini, mau biar berotot gitu, kalau misalnya di dokumentasi mungkin akan terlihat signifikan. Tapi kalau misalnya merasa kalau dari sendiri mungkin merasa lebih apa ya, lebih sehat aja sih ya, karena merasa kayak jadi jarang sakit segala macam yang gitu. Itu sih menurut aku dari beberapa tahun yang lalu itu mencoba untuk menerapkan healthy habits ini. Jadi kalau dibilang instan ya enggak ya, karena mie instan aja perlu dimasak gitu kan istilahnya. Ada yang instan. Iya betul, dan itu takes time banget. Apapun itu harus ada apa ya, istilahnya kan bukan goalsnya tapi journey-nya itu sendiri. Perjalanannya itu gimana cara kita bisa tetap stay konsisten, disiplin segala macam itu sih. Oke. Jadi dari tadi omongnya sudah menarik juga, karena juga waktunya sudah terbatas. Mungkin dari Kak Diva ada yang mau memberikan pertanyaan, ya mungkin bisa disiapkan satu pertanyaan untuk adik-adik Kanivers, kita sebutnya Kanivers, mahasiswa Kanivers. Iya, Kanivers. Okay. Gitu. Dan mungkin silakan yang lagi nonton, sudah ada sekitar 50-an orang yang nonton, boleh satu pertanyaan dari Kak Diva. Silakan siapkan HP kalian, tim belakang layar tolong difoto. Nanti silakan Kak Diva. Bebas pertanyaannya seputar tadi topik kita. Open question ini ya. Open question. Apa ya? Jadi bingung nih. Gini deh. Jadi bingung ya mau apa ya. Bebas kan ya. Seputaran lifestyle ini ya. Mungkin gini deh, open question. Kalau misalnya kita salah satu hal habits yang perlu kita lakuin yang benar-benar penting itu menurut kalian apa? Mungkin tadi udah yang udah nonton dari awal pasti udah tahu lah ya. Habit apa yang paling penting? Jadi silakan dijawab. Tidak ada jawaban yang salah. Tidak ada jawaban benar. Ya, tidak ada jawaban yang mutlak benar. Semua silakan bisa menjawab. Ya, yang tercepat dan juga tertepat. Oke. Nah, Kak Diva, terakhir sebelum kita tutup live kita pada hari ini, seru banget. Kita akan ngasih tahu dulu. Mungkin dari Kak Diva, silakan mungkin berikan sedikit tips and trick atau pesan untuk anak muda di umur saya sekitar umur mahasiswa Kaniva lah ya, untuk 17-20 tahun yang pengen glow up itu tapi tanpa tekanan. Karena balik lagi seperti yang di awal kita sering ulang-ulang, glow up itu nggak perlu sampai stres. Gitu ya. Mungkin ada apa tips and tricknya? Jadi mungkin jangan melakukan hal terlalu berlebihan. Secukupnya. Apapun itu ya. Scroll HP terlalu lama nggak bagus. Makan terlalu banyak juga nggak terlalu bagus. Terus olahraga terlalu banyak itu juga nggak bagus. Jadi tidur pun terlalu banyak juga nggak bagus ya. Semua yang terlalu too much itu pasti nggak bagus. Kecuali punya duit banyak. Benar. Itu satu-satu hal bagus. Itu sih. Jadi do it moderately, harus tahu diri dan harus bisa
melakukannya dengan apa ya istilahnya, dengan proporsi yang sedemikian rupa, jangan terlalu banyak, don't do it too much apapun itu, jadi tetap sewajarnya aja. Gitu. Jadi tetap secukupnya ya. Kalau kata Hindia secukupnya. Gitu ya. Jadi terima kasih Kak Diva untuk live-nya, seru banget. Jadi buat teman-teman tadi yang udah nonton dari tadi, silahkan diterapkan di rumah ya. Jangan habis nonton ini kalian lempar HP tidur lagi gitu ya, nggak ada beda. Percuma kalian nonton nanti 1 jam ya. Mulai dari hari ini, jangan nunggu, nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu nanti malam ya. Mulai dari sekarang juga nggak masalah. Benar Kak Diva? Betul banget. Gitu. Oke. Mungkin terakhir Kak Diva, kita tutup live kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Diva. Terima kasih Kak Nifers. Terima kasih Kak Diva sudah nonton. See you in the next Kak Diva Talks. Bye-bye. Oke. Sudah? Ini boleh diminum kok Kak. Oke, boleh. Ya. Thank you ya. Harus tadi ngomong, ini minum juga nggak